mau ikut nyanyi juga boleh. Ya, harus berdiri. Yap. Airku, Tanahlah aku berdiri dari pandu ibu. Sekarang tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyat semuanya. Pak Satpamnya udah tuh nyiapin, Pak Satpamnya nyiapin kok. Enggak temenin. Turun, lewat situ dong. Ah, bisa lewat situ. Terima kasih hadirin sekalian, dipersilakan duduk kembali. Agenda pertama adalah sambutan Profesor Setiawan Sabana MFA sebagai penggagas pameran virtual religiusitas dalam seni kontemporer Nusantara 2020. Untuk Profesor Setiawan Sabana, waktu dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada hadirin semua yang dalam keadaan sore hari yang mungkin di satu dua tempat yang lain sedang hujan, tapi kemudian hadirin sekalian begitu bersemangat untuk menghadiri acara pembukaan pameran religius seni rupa kontemporer Nusantara. Perlu diketahui bahwa pameran ini dilaksanakan dengan apa ya, satu pembicaraan yang kolaboratif sebetulnya antara saya dengan Pak Ade Pirus, Abdul Jalil Pirus, seorang senior dalam kancah seni rupa Indonesia, kemudian dengan Pak Arsono. Jadi kami bertemu bertiga suatu hari di tempat Pak Pirus, menyampaikan bahwa menarik kalau kita membuat satu kegiatan yang mengenang Festival Istiqlal yang pertama maupun yang kedua yang dilaksanakan pada tahun 91 dan 95. Kebetulan Pak Ade Pirus sendiri adalah salah seorang perintis di dalamnya, salah seorang malah ketua panitia kalau tidak salah. Kemudian Pak Arsono adalah juga salah seorang aktivis masa itu yang giat sekali di dalam ikut mensukseskan Festival Istiqlal yang pertama dan kedua. Jadi dari diskusi itu tiba-tiba muncul gagasan untuk mengadakan Festival Istiqlal versi baru, gitu ya. Versi baru, semangat baru, kira-kira begitu. Nah, selalu
lalu disepakati, lalu kemudian dirintis upaya-upaya untuk dapat merealisasikan itu. Dan akhirnya alhamdulillah pada hari ini, sore hari ini, insya Allah pameran yang dibicarakan awal di Serambi Pirus itu akan kita buka untuk secara resmi pada sore hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Profesor Setiawan Sabana. Agenda berikutnya adalah kata sambutan dari penasehat, yaitu Profesor Ade Pirus, yang akan dibacakan oleh Profesor Setiawan Sabana. Waktu dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan apa adanya yang dituliskan oleh Pak Pirus dalam teks yang dirancang oleh Prof. Ade Pirus sendiri. Sambutan pameran virtual religiositas seni rupa kontemporer Nusantara 2020. Jauh sebelum pandemi COVID-19 mencengkram, Saudara Setiawan Sabana berkunjung ke rumah, sekedar ngobrol aneka topik yang ringan dan lucu, antara lain tentang perkembangan kampus FSD ITB. Beliau adalah dekan pertama FSD ITB. Lalu berbicara hingga perkembangan seni, khususnya seni rupa, yang kian terpengaruh oleh teknologi atau media baru. Kami ngobrol di ruang studio lukis di Serambi Pirus. Jadi Serambi Pirus adalah nama studio dan galeri Pak Pirus. Tidak selalu diatur alur pembicaraan, beralih ke topik seputar Festival Istiqlal yang pertama, yaitu tahun 1991, dan yang kedua tahun 1995. Singkat cerita, tergagas waktu itu untuk mengadakan Festival Kebudayaan Indonesia Bernafaskan Islam versi baru, semangat baru. Lantas berbekal diskusi tentang Festival Istiqlal, saya menghubungi teman baikku, dia kan sekeluarga. Saya merealisasikan event itu. Akhirnya persiapan kala itu menjadi serius hingga muncul judul pameran seperti yang telah disebutkan di muka, yaitu Pameran Virtual Religiositas Seni Rupa Kontemporer Nusantara 2020. Konsep filosofinya bukan lagi kebudayaan Indonesia yang bernafaskan Islam seperti pada yang pertama dan kedua, tapi mengakomodasi perupa-perupa dari berbagai keyakinan agama untuk merefleksikan keberadaan nafas-nafas keagamaan dalam berkesenian. Peserta berjumlah 92, tadi disebutkan, termasuk sejumlah dari negara tetangga Indonesia. Salut kepada para penggagas dan tim panitia yang berhasil mempersiapkan pameran virtual dengan tajuk di atas untuk dapat di hari ini.
Mohon kesabarannya. Udah, bagus. Saya sebutkan sekali lagi bahwa salut kepada para penggagas dan tim panitia yang berhasil mempersiapkan pameran dengan tajuk di atas untuk dapat dimulai hari ini. Semoga cita-cita mulia dapat membangun satu nafas kesenian yang berakar pada keyakinan beragama yang saling hadir dengan damai di rantau Nusantara. Semoga pameran ini berjalan sukses hingga selesai. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Profesor Setiawan Sabana. Sambutan berikutnya dari Wakil Kurator, Bapak Arsono. Waktu dipersilakan, Pak. Pak Arsono. Pak Arsono, Bapak sudah siap? Host tolong di-unmute Pak Arsono. Kasih Teh. Ya, bisa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi religiusitas dalam pameran serupa kontemporer Nusantara ini merupakan kekayaan budaya Nusantara yang telah sempat digali dan diprogram oleh Profesor Ade Pirus, Insinyur Ahmad Lukman, seorang arsitek antara lain arsitek dari Masjid Salman, dan Dr. Andes Mahmud Bukhari, yaitu pakar sejarah Al-Quran. Sejak Festival Istiqlal pertama tahun 1991 dan Festival Istiqlal kedua tahun 1995 di Jakarta. Saat ini, setelah terlelap selama 25 tahun, Profesor Setiawan Sabana menginisiasi pameran virtual ini dengan menyertakan sejumlah seniman tamu dari berbagai keyakinan agama untuk berpartisipasi. Dari jumlah undangan lebih dari 100 telah lolos kurasi 92 seniman Nusantara, termasuk undangan dari Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Pameran dengan tema di muka tadi hendak menghidupkan fakta-fakta kemanusiaan atau kenusantaraan yang kaya akan keragaman budaya dan religiusitas. Lewat pameran dan seminar online ini diharapkan tumbuh berkembang kesadaran keberagaman dalam suatu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam rangka itu diharapkan ekspresi seni dapat berperan sebagai dimensi kemanusiaan dan spiritualitas yang menggugah umat di negeri ini. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan selamat menikmati. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalam, Kurator Setiawan Sabana, Arsono, dan Juri Sofi Prabudi.
Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Arsono. Selanjutnya sambutan Ketua Panitia Bapak Hilman Safriyadi. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore pada rekan-rekan seniman yang hadir di sini. Rencana untuk mewujudkan pameran ini perjalanannya cukup panjang gitu ya, dari tahun 2019, dari rapat ke rapat, dengan mengundang Pak Arsono dari Jakarta, ketemu di Bandung. Kemudian kita ngobrol dengan Pak Setiawan Sabana dan rekan-rekan yang lain gitu ya. Ini format pamerannya seperti apa gitu. Kemudian bagaimana mengundang seniman supaya dapat mengikuti pameran ini gitu ya. Pertama kita memikirkan waktu itu belum ada COVID gitu ya. Kita memikirkan ruang pameran yang real gitu, seperti pameran layaknya. Tapi seiring waktu ternyata ada COVID gitu. Tentunya harus dicari siasat menghijrahkan karya-karya yang ada di ruang pameran ke ruang virtual gitu ya. Kemudian bagaimana teknis mengundang seniman gitu. Apa mencari seniman yang ikut serta dalam pameran ini gitu ya. Ada dua pilihan. Pertama open call gitu ya. Tapi melihat situasi kalau kita membuat open call gitu, kebanyakan yang ikut serta itu seniman muda gitu. Seniman yang lebih senior itu akan enggan gitu ya, karena masalah teknis dan sebagainya gitu. Kemudian kita pilih mengundang seniman yang bisa mewakili keragaman karya, wilayah, dan tentu juga keyakinan gitu. Ada Islam, ada Hindu, itu kita undang dari Bali juga, ada Kristen, Protestan, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita ingin ini beragam dari segi religius, dari segi wilayah, dari segi teknis, media, dan sebagainya gitu ya. Kemudian ketika poster dibuat, kita sebar gitu ya. Sebelumnya saya harus menjelaskan juga panitia itu adalah kebanyakan murid-muridnya Pak Setiawan Sabana yang sedang menempuh S3 gitu ya. Mereka sudah punya keahlian membuat poster misalnya dengan latar belakang DKV dan sebagainya. Kita buat poster, kita rundingkan posternya seperti apa, terus itu kita sebarkan. Ternyata tanggapannya menarik gitu. Kemudian dari perkembangan waktu kita lihat pesertanya sudah banyak gitu ya. Maka kita bentuk WA group supaya bisa berkomunikasi daripada terpisah gitu ya. Kemudian di WA group itu kan tentunya banyak sekali simpang siur berita ya. Ada yang dari resmi dari kita, ada yang dari luar gitu. Ini suatu dinamika juga memacu untuk semangat berkarya. Karena tiap pagi saya lihat ada karya baru dari Kalimantan, misalnya dari Bali dan sebagainya. Ini betul. Kemudian untuk mewujudkan itu kita mengundang lagi, kita rapat lagi untuk menentukan kurator untuk menseleksi atau mengkurasi karya gitu ya. Kemudian ditetapkan bahwa kuratornya itu Pak Setiawan Sabana, Pak Arsono, dan Pak Juli Jati. Kemudian bagaimana mengkurasi karya gitu ya. Kita belum waktu itu belum pikir pakai Zoom gitu ya. Komunikasi masih pakai video call gitu. Itu akan sulit gitu karena cuma terbatas. Dan membuka karya itu agak susah gitu ya. Melihat karya untuk dilihat oleh semua orang gitu. Akhirnya pakai Zoom. Tentunya Zoom ini memiliki kelemahan gitu ya, dan keunggulan gitu. Tapi kita lihat sisi keunggulannya, ternyata gambarnya itu bisa dilihat bersama, kualitasnya bagus, kemudian konsepnya seperti apa, kemudian dikurasi. Mengkurasinya juga diupayakan selektif. Artinya sesuai dengan kemampuan kita, ada per minggu itu ada 10, 12, sampai akhirnya pada seleksi kedua ya, kurasi kedua. Terpilih itu 92 peserta dari 120
peserta yang kita undang, ya. Kemudian ada juga yang mengundurkan diri tengah jalan gitu. Saya nggak ngerti kenapa gitu ya. Kemudian setelah karya itu terkumpul, terseleksi, diupayakan membuat galeri virtual gitu ya. Ternyata banyak kelemahannya galeri virtual itu. Terus untuk membackup itu kita buat 2 versi yang virtual gallery dan website pameran ini gitu ya. Jadi nanti bisa dibuka di website dan di galeri virtual. Galeri virtual itu hanya sifatnya berkunjung gitu ya, nggak bisa lihat detail. Kemudian ada sisi-sisi tertentu yang agak distorsi gitu ya, karena penempatan karya itu berdasarkan kiriman foto, ya. Foto yang dikirim ke kita tentunya tidak semuanya dipersiapkan untuk virtual gallery gitu. Kemudian dicoba untuk diminta senimannya mengirim ulang gitu ya, tapi tidak semuanya gitu. Tentunya di sini ada masalah, nanti kita lihat, tapi saya pikir itu hanya masalah teknis gitu ya. Kira-kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir cukup sambutan dari saya. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta pameran yang sudah sudi menyertakan karyanya di galeri ini. Kemudian terima kasih juga kepada para kurator, Profesor Setiawan Sabana, Pak Arsono, dan Pak Juli Jati, juga pada panitia yang bekerja di belakang kita, nggak kelihatan wujudnya seperti apa gitu ya. Mereka sibuk sekali mempersiapkan data karya, mempersiapkan visual untuk galeri virtual dan website. Kira-kira begitu, terima kasih. Sekian, Mbak Ana. Ya, terima kasih banyak Pak Hilman. Ya. Agenda selanjutnya adalah pengantar karya Esa Atungkara oleh Profesor Dr. Endang Caturwati SST MS. Waktu dipersilakan, Prof. Ya, terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Setiawan Sabana sebagai penggagas dan rekan-rekan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karya Astungkara sebetulnya semula kami akan membuat karya yang lain ya. Tetapi karena memang situasi pandemi, kemudian juga hujan, padahal tari ini melibatkan berbagai aspek, bukan hanya penari saja, tetapi aspek-aspek yang lain, artistik, dan kemudian juga musik, penari. Akhirnya kami bersepakat karya Astungkara yang pernah disajikan 2 kali di Cirebon dan kemudian di Bandung Dance Festival, kemudian diedit yang tadinya 15 menit menjadi 6 menit. Dan inilah menjadi karya virtual seperti ini. Tapi sebelumnya saya akan mengantarkan Astungkara itu apa? Ya, Astungkara menggambarkan perjuangan para perempuan seni tradisi dalam mempertahankan seni tradisi tetap eksis di bumi Nusantara. Masyarakat dan seni tradisi tak terpisahkan bagai matahari dan bumi. Datangnya globalisasi, seni tradisi tersingkir, terhempas, terbuang, namun seniman tradisi bertahan, tak goyang, digoncang angin, tak lekang diterpa badai. Esa, Endang Caturwati, Setiawan Sabana, Anis Sujana menjadikan media tubuh dan media rupa, khususnya kertas, sebagai media artistik dan estetik. Tari adalah lukisan yang bergerak. Sebagai media ekspresi, selain tubuh diperlukan media lain untuk mewadahi dinamika ekspresi dan realitas kehidupan nyata ke realitas kedua, artistik dan estetik di atas panggung atau di ruang. Kertas sebagai media yang paling mungkin mewadahi fantasi ekspresi, eksplorasi gerak tari, dan mengubahnya menjadi imajinasi yang lebih kontekstual dengan kehidupan nyata berikutnya. Tentang dimensi kedalaman manusia, tentang kesucian yang dikoyak-koyak oleh perilaku yang meluruhkan kemanusiaan, tentang kegagalan manusia memahami esensi ajaran agama. Hadirin,
para peserta webinar pameran virtual religiusitas seni rupa kontemporer Nusantara, inilah persembahan tari Astungkara.
Terima kasih telah menyaksikan karya yang luar biasa ini dari Profesor Endang Caturwati dan Profesor Setiawan Sabana. Acara puncak adalah kunjungan galeri visit website dan virtual gallery. Dipersilakan kita menyaksikan. Baik, para pengunjung pembukaan pameran, yang kita lihat ini adalah versi video dari galeri virtual yang nanti juga bisa dilihat di website. Alamat websitenya nanti di-share di chat ya, religiositasrupa.garasiseni10.com. Dalam pameran kali ini akan ditampilkan 3 versi bentuk pameran. Yang pertama, seperti yang kita lihat sekarang dalam bentuk tayangan video. Yang kedua, nanti ada galeri virtual yang bisa diakses secara interaktif. Lalu juga ada dalam bentuk website untuk keterangan karya yang lebih detail. Dalam proses pengerjaannya, kami melibatkan beberapa tim. Yang pertama, tim kolektif karya yang bertugas untuk mengumpulkan semua karya, lalu meminta
kepada para perupa ketika ada karya yang kiranya akan tampil kurang baik ketika masuk ke galeri virtual untuk didokumentasi ulang. Lalu ada tim website yang membangun website sebagai platform semua pameran ini. Lalu ada tim interior yang membangun semua aset virtual, menggambarkan, membangun semua bangunan, lalu memasang semua karya, dan tidak lupa ada designer exhibition yang bertugas memandu para desainer interior untuk memasukkan karya sehingga layak seperti pameran di galeri seni seharusnya. Juga tidak lupa ada tim yang mengerjakan video. Jadi prosesnya benar-benar seperti kita melakukan pameran fisik. Hanya saja semua dilakukan di dalam komputer. Jadi dari pemasangan karya, lalu ada syuting video, semuanya hampir sama dengan apa yang kita lakukan di lapangan kalau misalnya pameran ini benar-benar dilaksanakan di lapangan. Namun karena semua karya ini dalam bentuk foto awalnya, jadi untuk karya-karya 3 dimensi mungkin yang fotonya kurang baik akan terlihat seperti mengambang atau terbang. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memperlihatkan bagaimana karya itu terlihat 3 dimensi. Saya mewakili tim pembangunan galeri ini, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim. Yang dalamnya ada Hasyam Elia Ahmad, Mutiara Ayu Larasati, Friska, Laila, Suri, Jastura, Bagus, Ami, Zain, Ayu, Kezia, Fadli, dan Dede Edun. Juga yang paling penting adalah ide dari Profesor Setiawan Sabana, walaupun awalnya tanpa bayangan ingin jadi seperti apa, tapi berkat arahan beliau, kami semua berpikir keras untuk mewujudkan pameran ini menjadi nyata. Setelah tayangan video ini nanti akan ada sedikit screen share memperlihatkan bagaimana bentuk websitenya. Lalu kita akan coba masuk website bersama-sama.
Baik, kita lanjutkan dengan masuk ke website. Ya, ketika Bapak Ibu masuk ke halaman website akan melihat yang pertama kali seperti ini bentuknya. Ini hanya sedikit ini aja, nanti silahkan dinikmati aja. Nanti silahkan enter exhibition, lalu akan masuk. Kalau mau melihat video yang tadi bisa langsung di play. Ke bawah lagi kita bisa melihat semua karya, boleh diklik untuk menampilkan karyanya secara detail. Ada keterangan karya lengkap sesuai yang diberikan oleh para Pak. Lalu yang tidak kalah menarik, di sini ada galeri virtual yang bisa diakses juga. Sebentar. Ya. Nanti bentuknya seperti yang tadi, hanya dalam tampilannya kita akan masuk, bisa melihat-lihat. Ini masih belum 100%, jadi ada beberapa titik yang belum bisa diakses. Juga ada karya-karya hanya bisa dilihat, tapi nanti setelah selesai, masih dalam proses, mohon maaf. Jadi kita bisa melihat semua karya akan ada keterangannya. Hanya saja karena inputnya semua foto, jadi ada beberapa karya yang terlihat melayang. Ya, tapi kami sudah usahakan untuk beberapa yang fotonya memang sudutnya pas, bisa terlihat seolah-olah jadi karya yang 3 dimensi. Tapi beberapa karya bahkan ada yang terlihat melayang. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Tapi silakan kalau mau lebih lanjut bisa masuk ke galeri virtual ini untuk menikmati simulasi suasana pameran. Sementara untuk yang mau lebih detail bisa melihat di perkaryanya, bisa diklik aja. Kita lihat salah satunya. Sebentar. Nah, ini bisa lihat yang 2D, yang 3D ini bisa diklik juga. Beberapa yang karyanya berbentuk instalasi juga bisa dilihat dalam bentuk foto aslinya di lokasinya. Seperti contohnya punya Setiawan Sabana.
Dan biasanya ada keterangan karya dan ada konsepnya. Ya, sekian tampilan dari website. Silakan kembalikan ke acara. Nanti silakan diakses lebih lanjut di religiositasrupa.garasiseni10.com. Ya, terima kasih banyak Mas Eko. Terima kasih banyak pada hadirin telah menyaksikan karya-karya yang luar biasa dari 92 peserta pameran dari Indonesia dan internasional. Selanjutnya kita akan acara ramah tamah kesan-kesan dari peserta pameran. Saya mulai yang sudah hadir mungkin dari Bapak Narsur Palapa. Sudah siap Pak? Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Ini bagi saya ini adalah suatu pameran yang sangat prestisius meskipun virtual. Pada kesempatan ini juga saya terima kasih pada penggagas pameran ini, Pak Setiawan Sabana, Pak Depirus, dan Profesor Sono dan kawan-kawan, dan semua panitia yang terlibat, terutama juga Garasi Seni 10, dan tentu saja pada kurator yang telah meloloskan karya saya. Saya sangat bangga pada pameran ini. Semoga untuk tahun depan atau beberapa tahun kemudian ada kelanjutan dari event ini. Sehingga event ini berkelanjutan dan dapat disaksikan atau lebih luas bagi masyarakat. Itu saja, terima kasih, Mbak Ana. Ya, makasih Pak. Selanjutnya mungkin yang sudah hadir di sini adalah Bapak Saiful Adnan, Pak. Waktu dipersilakan Pak Saiful. Mohon maaf, Pak Saiful sudah di-unmute. Kalau Pak Saiful belum siap, apakah bisa digantikan oleh Pak Eko Pranowo dulu? Pak Eko, apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Ya, alhamdulillah. Makasih, Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat surprise sebetulnya mendapat tawaran untuk ikut dalam pameran ini. Yang tawaran seperti ini saya merasa tidak boleh ditolak. Tapi bukan berarti saya mampu dan layak sebetulnya. Tapi ini karena semangat yang menggerakkan pameran ini, saya kira itu perlu direspons. Biasanya saya membuat karya instalasi yang itu outdoor dan dengan skala yang relatif agak besar. Tapi dalam pameran virtual ini saya agak sedikit cemas sebetulnya. Tapi lalu saya banyak ngobrol dengan Pak Arsono tentang gagasan apa yang dimunculkan. Pada akhirnya saya membuat video pendek. Itu sebuah pilihan media yang saya sendiri sebetulnya sangat baru begitu. Tapi yang lebih penting saya kira berkait dengan tema, yaitu tentang religiositas. Religiositas saya kira ini menjadi satu kata yang sangat penting, terutama dalam refleksi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mempertanyakan kembali
eksistensi kita, mungkin juga keberadaan agama dan juga panggilan-panggilan universal atas kehidupan kita sebagai manusia. Ini yang saya kira sangat penting. Justru dalam konteks Nusantara ada berbagai cara sebetulnya ingin mengekspresikan relasi-relasi personal kita dengan Tuhan dan dengan alam. Dalam hal ini saya ingin mengartikulasikan itu gitu lewat video pendek. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini, dan ada harapan besar sebetulnya tentang peran seni pada masa kontemporer, apalagi di dalam situasi pandemi sekarang ini. Apakah seni masih bisa menjadi suluh atau harapan atau inspirasi bagi kehidupan banyak orang? Saya percaya di tiap-tiap karya sebetulnya ada pesan spiritual, pesan religiositas yang sangat penting untuk kita cermati. Dan dalam hal ini, sekalipun formatnya virtual, mudah-mudahan karya-karya ini bisa menyapa audiens yang lebih luas untuk berbagi tentang semangat religiositas yang kita miliki di Nusantara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. Selanjutnya adalah kesan-kesan dari Ibu Maria Budiatmi dari Tumohon, Sulawesi. Dipersilakan, Ibu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiatmi, terutama saya merasa sangat terharu. Jadi dilibatkan dalam acara pameran virtual seperti ini yang sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih juga kepada penggagas, Prof. Setiawan Sabana, para kurator, panitia penyelenggara. Jadi sangat membanggakan memang, sangat membanggakan acara ini. Dan galerinya nampak seperti nyata ya. Jadi ajang silaturahmi seperti ini menjadi sangat penting bagi kami di wilayah Indonesia Timur yang rasanya ini menjadi ajang yang sangat mengharukan. Jadi di tengah pandemi kemudian diselenggarakan pameran virtual seperti ini, seperti nyata begitu ya. Jadi ini sangat berterima kasih kepada panitia penyelenggara, kepada penggagas, para kurator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bergabung dalam acara ini. Kemudian kedepannya barangkali keberagaman ini menjadi silaturahmi yang lebih erat lagi. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya pernah ada pameran bersama antara pelukis Surabaya dan Manado, dan itu sepertinya saat ini menjadi menghangatkan kembali perasaan kami. Jadi ke depan barangkali acara-acara ini akan sangat kami rindukan untuk melibatkan kami di Sulawesi Utara. Jadi terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Ibu Budiatmi, terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan-kesan dari Kalimantan ini dari Pak Hadriansah. Dipersilakan Pak waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadriansah dari Kalimantan Selatan. Tentu saja sangat berbangga dan senang sekali dilibatkan dalam kegiatan pameran religiositas ini. Saya ingat beberapa bulan yang lalu ketika Kang Hilman menghubungi saya mungkin dari rekomendasi Mas Bambang, dan kemudian melibatkan di dalam grup WA, ini kemudian menjadi satu bentuk silaturahmi dan pengalaman yang menarik bagi saya sendiri, mengingat pengalaman yang semacam ini tentu saja tidak sering bisa kita lakukan atau kita alami, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Saya sendiri kebetulan dalam waktu yang bersamaan sedang melakukan pameran tunggal di Banjarmasin, juga dengan tema yang mirip, suluk. Jadi tema-tema semacam ini saya kira ada tema yang menarik
Artinya tidak dalam beberapa puluh tahun saja mungkin pameran yang semacam ini tidak banyak ya, mungkin hanya beberapa tahun sekali. Terutama kalau kita mengingat kembali pameran yang pernah digagas oleh Pak Prof. Adi Firus, Festival Istiqlal dan seterusnya. Tapi ini menjadi menarik, apalagi ketika kemudian tidak hanya dalam konteks religiusitas Islam, tapi lebih luas lagi, melibatkan keragaman keyakinan atau agama yang ada di Indonesia, juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya senang, saya bangga bisa terlibat dalam kegiatan ini. Semoga nanti ada pameran-pameran berikutnya yang bisa menautkan silaturahmi di antara kita, dan kajian-kajian terutama terkait dengan karya-karya seni rupa yang bernuansa religius semacam ini bisa lebih jauh lagi dengan adanya pameran-pameran seperti ini, kemudian mengemuka, bisa diteliti lebih jauh. Sebenarnya kebetulan ketika S2 kemarin mengangkat tesis tentang pengalaman sufistik Amang Rahman Jubair di dalam karya-karya beliau. Saya kira ini menambah referensi, pameran ini menambah referensi bagi kajian-kajian atau minat kajian terhadap bidang seni rupa kaitannya dengan pengalaman keberagamaan, terutama di wilayah Indonesia kita ini yang sangat beragam. Saya kira demikian. Semoga pameran ini berjalan lancar dan sukses selalu untuk terutama para kurator. Saya berterima kasih, ada Kang Hilman, Prof. Setiawan Sabana, ada Dr. Juli Jati Prambudi, dan lain-lain, juga kepada rekan-rekan seluruh Indonesia, senior-senior, bahkan juga kawan-kawan yang lain. Saya dari Kalimantan Selatan, Haji Riansa, mengucapkan terima kasih. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hadriansa. Selanjutnya adalah kesan-kesan dari Bapak Hidayat LPD. Waktu dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beruntung sekali bisa mencapai umur setua ini, di mana saya mengalami perkembangan seni rupa khususnya di Indonesia dari mulai eranya Pak Afandi dan lain-lain sampai hari ini. Menurut saya kalau dari segi kreativitas, para seniman tidak punya masalah kreatif. Yang punya masalah sekarang inilah ada dua hal. Satu, masalah apresiasi yang sangat kurang. Semakin hari semakin kurang bobot apresiasi dari masyarakat dan terutama dari pemerintah. Ya. Yang kedua, yang juga tidak kalah menurutnya adalah tidak adanya kritik seni rupa lagi di Indonesia. Itu aja saya pikir. Jadi kalau grup kita ini mau terus berkiprah, juga tolong difikirkan kedua kekurangan yang sangat fatal itu. Misalnya bagaimana caranya mengajak pemerintah untuk lebih apresiatif lagi, tidak seperti sekarang di mana seorang pejabat sangat tertinggi menawar lukisan anak muda 100.000 gitu. Itu menyedihkan sekali di Indonesia ini. Bagi saya martabat satu bangsa itu sangat terletak pada apresiasi, terutama apresiasi pemerintahnya. Itu aja saya pikir saya ingin sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hidayat. Kita sudah pada acara penutupan. Apakah Profesor Setiawan Sabana mau mengucapkan sepatah dua kata Pak atas kesan-kesan dari para seniman? Baik, terima kasih. Saya menyimak dari awal sampai terakhir barusan, mulai dari sambutan-sambutan dari
kurator Pak Arsono, lalu ada ketua panitia yang berpeperkan begitu tidak mudahnya begitu untuk merealisasikan pameran ini karena sejumlah kendala. Saya tahu Pak Hilman itu kadang-kadang nelfon saya di tengah malam gitu dan ngirim WA itu sudah biasa. Rekan-rekan panitia sudah biasa melakukan itu dan saya harus siap tempur gitu. Kemudian yang terakhir itu kesan-kesan dari rekan-rekan di beberapa tempat di Indonesia ini, Nusantara ini, ya saya sama. Saya selalu memakai istilah terharu ya. Tadi bukan hanya oleh kreativitas masing-masing, yang itu saya kira sudah pasti selalu menetas pada seorang seniman, tapi bagaimana sebetulnya tidak mudahnya selama ini, meskipun bukan masa pandemi ini, kita bisa jalan-jalan ke Nusantara ini. Dan kesempatan dalam bentuk virtual ini menyebabkan tadi beberapa pandangan itu menyatakan kesempatan bersilaturahim dalam konteks kenusantara ini lewat seni dalam hal ini mestinya menjadikan kita semua warga Nusantara ini lebih lebih menguat lagi di dalam keinginan untuk bersama-sama memberikan semangat pada Indonesia ini, pada Nusantara ini dalam konteks kebudayaan, seni, dan kesenimanan untuk lebih menyampaikan pesan-pesan ini bukan hanya pada internal Nusantara. Tadi disebutkan antara lain ada spesifik pemerintah gitu, tapi saya kira Asia Tenggara, Asia, dan bahkan dunia yang selama ini selalu dunia mempengaruhi kita. Kita lupa kita punya Nusantara. Mulai saat ini, saya mulai dari pribadi ingin menjadikan Nusantara ini sebagai markas besar untuk kita berkreasi menuju kemajuan negeri ini, Indonesia, negeriku tercinta. Sekian, terima kasih. Mohon maaf saya sudah nggak jelas, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa, terlalu haru biru, sedih sekali. Saya jadi ikut terharu ini, jadi semoga tali silaturahmi ini akan berlanjut selamanya. Sebelum ditutup, saya akan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali Rabu, tanggal 28 Oktober dalam acara public lecture yang pertama. Sebelumnya kita berfoto dulu, mohon dibuka dulu videonya. Mohon dibuka semuanya videonya Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa senyumnya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Satu kali lagi. Sebentar, ada 4 slide. Slide kedua. Bentar. 1, 2. Bentar. 1, 2, 3.
Ya. 1, 2, 3. Ya, selesai Mbak Ana. Terima kasih banyak. Fotonya sudah selesai. Semuanya, sekali lagi mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan. Kita ketemu lagi hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Sukses Pak Wawan. Bu Diatma, Bu Maria, apa kabar? Salam sukses Pak Ustadz Sirojudin. Ya, Bu En. Terima kasih Prof. Wawan, Pak Hilman, Bu Uni, Bu Ana, Bu Esa. Bu Maria, harusnya saya ketemu Bu Maria tuh, Bu Budi. Selamat sore. Minggu lalu, tapi tidak jadi.